Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah. Ananda siswa kelas 12 yang Bapak banggakan. Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat, tetap menjaga semangat belajarnya, semangat membaca dan mengajinya. Hari ini hari Selasa, ya, tanggal 5 Januari 2021. Mudah-mudahan kalian juga mempunyai semangat yang baru di tahun baru ini. Apalagi sekitar bulan Februari nanti ada AKM, ya, ada asesmen atau penilaian. Semoga kalian bisa ikut AKM dengan baik. Saya berdoa di rumah dan saya juga minta doanya semoga kita terhindar dari wabah corona ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk semester 2 ini kita belajar di bab 4 peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian nanti juga insyaallah di bulan Februari nanti saya masukkan buku yang kamu pegang. Hari ini kita ambil dari buku yang dari Kemenak. Insyaallah hari bulan Februarinya saya mix, ya, saya campur. Hari ini kita belajar peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tujuan pembelajarannya pertama, kita hari ini menganalisis peran umat Islam pada masa penjajahan dan kemerdekaan. Nantinya yang keduanya menganalisis peran umat Islam pada masa pasca kemerdekaan. Ini tokoh-tokohnya ini bicarakan. Kamu lihat di sini ada Pangeran Diponegoro, ada Tuanku Imam Bonjol, kemudian ada Teku Umar, ya, ada Cut Nyadin. Ini ada tokoh-tokoh betul umat Islam pada masa penjajahan. Nah, nanti yang disorot hanya 2 di masa penjajahan itu, yang benar-benar memakan biaya dan korban yang begitu besar di kedua belah pihak dan menakutkan bagi penjajah Belanda terutama, yaitu di Aceh. Nanti ada tokoh yang diangkat, ada tokoh Teku Umar. Tapi kita harus tahu juga apa, ya, kamu harus tahu biografinya Cut Nyadin, ya, dan lain sebagainya. Teku, ya, selain Teku Umar. Kemudian nanti juga yang kedua adalah yang diangkat adalah Pangeran Diponegoro. Imam Bonjol ini tidak diangkat. Tapi kalian bisa mencarinya di internet. Insyaallah biasanya nanti untuk pengayaan sebagai menambah referensi, biasanya nanti dimasukkan, ya, sebagai soal yang sulit begitu. Untuk menjaga saja. Kemerdekaan memang diraih Indonesia itu tidak datang secara tiba-tiba. Proses panjang mewarnai dalam setiap melawan penjajah. Ya. Kalau rakyat Indonesia melawan penjajah dalam peran umat Islam sebagai laskar dan pemimpinnya. Ada perang Diponegoro, ada perang Padri yang dipimpin Imam Bonjol, ada perang Aceh, ya. Nah, apalagi ini kita penjajah Belanda ini mempunyai senjata yang cukup modern dan taktikal. Ya, datang kemarin awalnya mereka berdagang, tapi lama-lama, ya, dasar rakus, ya, dia ingin mengambil semuanya. Sedangkan kita adalah bangsa-bangsa yang welcome, ya, welcoming, ahlan wa sahlan bihudurikum begitu, tidak mempunyai kecurigaan sehingga kita bisa diatur, ya, diatur. Nah, ini adalah pengalaman-pengalaman yang harus kita hindari, ya. Apalagi kita dijajah cukup lama, 350 tahun, ya. Ditambah, ya, 2 tahun oleh Jepang. Kalau Jepang kita masih bersyukur, ya, karena militer kita dimodernkan menurut saya, ya, dengan adanya peta pembela tanah air. Jadi TNI kita cukup disegani karena Jepang malah yang membebaskan kita dari penjajahan dari Belanda. Sebetulnya seperti itu, ya. Kemudian yang perlu digarisbawahi adalah tahapan, ya. Nah, ini dia tahapan. Perjuangan itu sebenarnya ada 2, ya. Tahapan perjuangan umat Islam itu ada 2.
yaitu pada masa penjajahan dan pada masa kebangkitan nasional. Nah, kebangkitan nasional ada semacam organisasi. Ada Budi Utomo, Serikat Islam Muhammadiyah Nahdlatul Ulama. Sebetulnya yang paling tua ada Syarikat Islam, atau bahkan ada perkumpulan orang Arab, ya. Ada perkumpulan orang Arab itu yang tertua, mana Budi Utomo, Serikat Islam Muhammadiyah Nahdlatul Ulama datang belakangan. Ya, kemudian ada juga dasar-dasar Pancasila aja nih. Itu bahkan orang Islam ya, Insinyur Soekarno, Muhammad Nasir, Wahid Hasyim dan lain-lain. Ini merupakan tokoh-tokoh atau membuktikan bahwa umat Islam itu sangat mencintai negara. Ya. Memang tidak mungkin ya penjajah Belanda itu datang dengan 3G kan, Gold, Gospel, Glory, menyebarkan agama Kristen. Tidak mungkin orang Kristen Indonesia yang menyerang mereka. Ya, kan mereka yang justru dapat beragama Nasrani gara-gara para penjajah. Ya, jadi memang pernah guru saya ya, guru sejarah saya, Ibu Dr. Anda Atiko mengatakan kayaknya nggak mungkin nih makan jeruk begitu ya. Pasti yang melawannya ya yang bukan orang Kristen, yang orang Islam, yang orang Hindu, yang orang Buddha. Karena memang ini Belanda ini adalah membawa Kristen Protestan, itu sekedar pengetahuan. Sedangkan Spanyol kan Kristen Katolik ya. Jadi memang sangat berbahaya Belanda ini. Apalagi ya Belanda, bahkan ada yang mengatakan komunis itu pun dibawa oleh orang-orang Belanda. Kalau kita baca sejarahnya seperti itu. Kita lanjutkan ya, hanya satu dulu ya. Perjuangan umat Islam di masa penjajahannya ada dua sebenarnya, Pangeran Diponegoro sama Teku Umar. Tapi nah, kenapa diangkat? Kalau menurut pengetahuan saya, memang ini perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro ini banyak menghabiskan biaya. Bahkan licik sekali. Kalau di buku ini kayak ada pendamaian, tapi sebetulnya enggak. Sebenarnya ditipu ya. Memang sejarah seperti itu demikian ya. Di mana-mana kita memang karena dianggap baik ya, mau itu berunding. Nah, akhirnya seperti kejadian ya imam-imam di Islam ya, bagaimana Imam Ali lemah setelah Muawiyah mengangkat Abu Musa ya. Muasari itu ya sebagai, kalau kita ingat ya pelajaran Islam tuh ya, bagaimana duta Islam yang dari Abu Musa Asy'ari itu yang ahli Al-Quran dan yang warok ya, kalah. Dia menganggap luluh hatinya karena Muawiyah mengangkat Al-Quran. Padahal itu ada sebuah taktik. Wala kulihal, ini adalah politik semuanya, tetapi memang ini jelas ya, kita melawan orang kafir. Makanya Pangeran Diponegoro itu selalu menyampaikan perang ini adalah perang sabilillah, perang di jalan Allah, meninggal mati syahid. Sebentar kita bacakan, Pangeran Diponegoro adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III ya, Kesultanan Yogyakarta. Kemudian beliau kenapa mengadakan perang ya, berawal ketika ini 5 tahun loh ya, perang terlama ya, 1825 sampai 1830. Berawal ketika pihak Belanda memasang patok-patok tanah milik Diponegoro di desa Tegal. Itu memang sudah muak dengan kelakuan Belanda yang tidak menghargai adat istiadat sistem, bahkan mengeksploitasi rakyat dengan membebankan pajak. Ya. Nah, akhirnya sikap beliau didukung oleh semua rakyat Jawa, termasuk Mangkubumi pamannya ya. Dia membuat markas sebuah gua bernama Gua Selarong. Dengan semangat perang sabilillah ya, anti kafir gitu ya, beliau mengobarkan perang di seluruh Jawa. Ini yang membuat katanya beberapa ratus atau golden ya, ini Belanda harus harus mengadakan perundingan. Itu yang saya baca ya, yang saya baca malah seperti itu. Jadi mereka nggak mau ya, sampai akhirnya ternyata ditipu, bukan dirunding malah ditangkap lagi ya, dengan berbagai alasan. Tetapi kalau di dalam buku ini katanya ya banyak teman-teman yang sudah ditangkap dan melihat kondisinya terdesak ya, banyak yang meninggal dari pihak Diponegoro
Maka Diponegoro bersedia dengan Diponegoro, kemudian dibawa ke Manado, ditangkap ya di sana, dan beliau wafat pada tanggal 8 Januari 18. Inilah adalah pahlawan kita yang memang tanpa beliau ya kita tidak mendapatkan kenikmatan ya kemerdekaan seperti ini. Kita kirimkan Fatihah kepada beliau-beliau, para semuanya ya, para pahlawan kita. Tapi yang penting ada semangatnya, semangat mereka dalam mengorbankan nyawanya ini harus kita tanamkan, semangat belajarnya ya, anak-anak semuanya ya, jangan ada yang bermalas-malasan. Kita harus mengorbankan semangat belajar, mengingat perjuangan mereka agar tidak sia-sia. Demikian anak-anakku sekalian, tolong dicatat ya, dicatat apa yang saya sampaikan. Insya Allah nanti ada CBT setiap akhir ya, setiap akhir pekan ya, Selasa. Jadi setiap bulan nanti ada CBT-nya insya Allah. Demikian, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.